Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami seputar pengantar ekonomi makro dengan judul Uang dan Bank. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan saya adalah Fioistika Suhendi dan teman saya Nanti Octavia Panjaitan. Hai, nama saya Abdullah Rizkian Antalubis. Halo, nama saya Diraman November Manik. Langsung saja saya mulai presentasinya. Nah, seperti yang kita ketahui, materi kali ini adalah mengenai uang dan bank. Sebelum kita memasuki materi mengenai pengertian uang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai sistem barter. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, seiring dengan berkembangnya waktu, barter menjadi tidak efisien lagi dengan munculnya beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, dua atau lebih keinginan yang saling berkesesuaian. Obelix dan Asterix adalah tokoh yang harus mampu mencari kesesuaian kebutuhan antara orang yang satu dengan yang lain. Karena keinginan setiap manusia berbeda-beda dan sangat tidak terbatas, maka akan semakin sulit untuk melakukan kegiatan perekonomian barter. Yang kedua, kesulitan dalam penentuan harga. Karena tidak ada ukuran yang tepat mengenai nilai suatu barang, maka akan sangat sulit untuk menentukan berapa sih buah batu menhir yang harus ditukarkan untuk mendapatkan seekor rusa. Di sisi lain, tidak layak manakala seekor rusa hanya ditukarkan dengan seekor ikan. Kemudian yang ketiga, membatasi pilihan pembeli. Seorang pembeli akan terikat pada syarat yang ditentukan oleh pihak lain. Misalnya, seseorang ingin menukar sekarung beras yang dimilikinya. Orang yang membutuhkan beras hanya mempunyai seekor kambing yang akan ditukarkan dengan 2 karung beras. Pada kondisi seperti ini, maka orang tersebut dihadapkan pada pilihan, apakah dia terpaksa menukarkan 2 kantung beras dengan seekor kambing, atau tidak menukarkan berasnya sama sekali karena tidak ada orang lain yang menginginkannya. Yang keempat, sukar menyimpan kekayaan. Karena tidak adanya uang, maka kekayaan yang disimpan juga berupa barang yang mungkin akan memakan tempat yang lebih besar, tidak tahan lama, dan tingkat keamanannya juga tidak terjamin. Nah, karena masalah-masalah di atas, maka sistem perdagangan dengan cara barter mulai ditinggalkan. Orang menciptakan suatu alat tukar yang dipercayai secara umum untuk tujuan melancarkan kegiatan tukar-menukar. Berdasarkan uraian, maka uang bisa didefinisikan sebagai berikut. Uang merupakan benda-benda yang disetujui atau diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk tukar-menukar perdagangan. Untuk dapat diterima secara umum oleh masyarakat, maka uang haruslah memenuhi syarat-syarat benda yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya tidak terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Dan yang keenam, mempunyai mutu yang sama. Dari berbagai uraian yang telah saya sampaikan, maka dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya hakikat uang adalah fungsinya sebagai alat tukar. Dan dengan alat tersebut, kita bisa membeli dan menjual segalanya. Berbagai barang pernah berfungsi sebagai uang selama berabad-abad. Namun, sekarang ini merupakan zamannya uang kertas dan uang bank, yaitu jenis yang tidak memiliki nilai intrinsik sama sekali selain kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas mengenai pasar uang. Pasar uang atau sektor moneter adalah sektor pembentuk permintaan agregat yang lain di samping sektor real. Pasar uang adalah pertemuan antara penawaran uang dan permintaan uang. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika besarnya penawaran uang sama dengan besarnya permintaan uang. Di dalam pasar uang, pasti kita akan mendengar mengenai penawaran uang dan permintaan uang. Kami akan membahas mengenai penawaran dan permintaan uang satu persatu. Yang pertama, penawaran uang. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Besar kecilnya penawaran uang dipengaruhi langsung oleh otoritas moneter, atau dengan kata lain, penawaran uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Berdasarkan teorinya, penawaran uang dibedakan menjadi yang pertama,
Teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran-gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Dan materi selanjutnya mengenai permintaan uang yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Berdasarkan teori Keynes, permintaan uang dibagi menjadi yang pertama, ada teori liquidity preference Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Yang A, itu ada motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Yang kedua, yang B itu ada motif berjaga-jaga. Sebagai persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga, misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Yang C itu ada motif mendapatkan keuntungan. Motif ini merupakan dorongan yang timbul dengan tujuan untuk memperoleh tambahan manfaat baik berupa uang maupun barang. Yang kedua itu ada teori kuantitas atau klasik. Teori kuantitas uang adalah teori bahwa variasi harga berkaitan dengan variasi jumlah uang yang beredar. Versi yang paling umum kadang-kadang disebut teori neo-kuantitas atau teori nelayan, menunjukkan ada hubungan proporsional mekanis dan tetap antara perubahan dalam jumlah uang beredar dan tingkat harga umum. Yang ketiga itu ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan sering disebut sebagai lembaga finansial intermediari, adalah suatu perusahaan yang kegiatannya mengumpulkan simpanan dari pihak yang kelebihan dana, namun tidak mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berusaha sendiri dan menyalurkannya kepada pihak wira swasta atau pengusaha yang kekurangan dana. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan model ISLM. Kurva ISLM menggambarkan equilibrium di pasar barang atau goods market, sementara kurva LM mempresentasikan equilibrium di pasar uang atau money market. Kurva ISLM merupakan gabungan kurva IS dan LM yang menunjukkan relasi antara tingkat suku bunga atau R dengan income Y dan mempresentasikan berbagai kombinasi equilibrium di pasar barang dan pasar uang. Melalui kurva ISLM kita bisa mengetahui implikasi perubahan kebijakan fiskal atau moneter pada perekonomian agregat. Dengan kata lain, model ISLM merupakan fondasi untuk mempelajari fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek atau short run economic fluctuation. Nah, untuk keterangan pada kurva ISLM itu, titik E merupakan equilibrium di pasar barang dan pasar uang, yakni saat actual expenditure setara dengan planned expenditure dan demand for the money balance setara dengan money supply. Pergeseran kurva ISLM seperti yang telah dipaparkan, seperti yang telah dijelaskan, fluktuitas perekonomian agregat muncul saat terjadi perubahan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi equilibrium kurva ISLM. Kita akan melihat dampak perubahan kebijakan fiskal maupun moneter pada kurva ISLM melalui beberapa contoh sederhana. Untuk saat ini kita asumsikan hanya satu jenis kebijakan yang mengalami perubahan, atau fiskal saja atau moneter saja, sementara P merupakan variabel konstan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga-harga barang di pasar menjadi naik dan turun secara tidak pasti. Penyebab fluktuasi ekonomi itu yang pertama ada kebijakan pemerintah, yang kedua ekspektasi berlebihan akan masa depan, ketiga perdagangan internasional,
Dan yang keempat, ada perubahan permintaan dan penawaran. Cara mengatasi fluktuasi ekonomi, yang pertama ada pembuatan kebijakan makro, dan yang kedua menjaga kestabilan nilai mata uang, dan yang ketiga pengolahan jumlah permintaan dan penawaran. Saya ingin menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan pinjaman dari menciptakan uang sendiri, uang viral. Yang kedua, pasar saham. Pasar saham adalah suatu badan atau perusahaan di mana saham-saham perusahaan diperjualbelikan. Yang ketiga, perusahaan leasing. Perusahaan leasing adalah suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan operasinya dengan meminjamkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Yang keempat, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu, perusahaan, atau badan-badan lain apabila terjadi suatu peristiwa seperti kebakaran, kecelakaan, kematian, dan sebagainya. Yang kelima adalah modal ventura. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bank sentral. Bank sentral adalah suatu bank untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian suatu negara. Pada umumnya dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi uang. A. Fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Alat tukar merupakan fungsi utama yang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Adanya uang dapat memudahkan Anda dalam menentukan pilihan antara pembeli dan penjual sehingga tidak perlu lagi memiliki timbal balik seperti pola barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Fungsi uang yang berikutnya adalah sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. B. Fungsi turunan uang. Yang pertama, menunjukkan harga. Fungsi uang selanjutnya adalah sebagai media untuk menunjukkan harga. Di dalam bidang perekonomian, entah itu barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, tentu harus tahu harga barang atau jasa tersebut. Yang kedua adalah alat pembayaran. Fungsi uang yang selanjutnya adalah sebagai alat atau media pembayaran. Setelah Anda mengetahui harga suatu barang dengan melihat fungsi uang sebagai alat untuk menunjukkan harga, uang dapat Anda gunakan untuk melakukan pembayaran untuk barang atau jasa yang Anda butuhkan. Yang ketiga, sebagai penimbun kekayaan. Fungsi uang dalam perekonomian yang selanjutnya adalah sebagai media penimbun kekayaan. Uang adalah bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar finansial yang dimiliki. Ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Yang keempat, sebagai pemindah kekayaan. Fungsi uang yang berikutnya adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang mempunyai kekayaan dengan bentuk lain selain dari banyak uang, ia dapat memindahkan kekayaannya. Contohnya adalah ketika seseorang yang tinggal di kota namun sebenarnya memiliki tanah di desa. Tanah tersebut bisa dijual yang kemudian uangnya dapat digunakan untuk membeli tanah di kota. Yang kelima, sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Fungsi uang dalam perekonomian selanjutnya adalah sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Uang merupakan benda yang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Hal tersebut dikarenakan setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Fungsi ini dapat juga karena uang merupakan sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Yang keenam adalah sebagai alat pembayar utang. Fungsi uang yang terakhir adalah sebagai media untuk membayar utang. Uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang.
Hal tersebut karena uang dapat digunakan untuk mengukur atau dijadikan standar pembayaran hutang pada masa yang akan datang. Uang yang digunakan oleh manusia sebagai alat pembayaran akan berubah fungsi jika uang itu dipinjam oleh seorang, maka diwajibkan bagi orang yang meminjamkan uang untuk mengembalikan karena secara tidak langsung uang sudah berubah fungsi sebagai alat pembayaran hutang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua submateri dari bab uang dan bank. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral yang pertama adalah sebagai bank kepada pemerintah. Bank sentral di sini bertindak sebagai lembaga keuangan, terutama untuk menyimpan uang yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga untuk kedepannya, pemerintah akan menggunakan jasa bank sentral untuk membayar atau mengirimkan uang ke pemerintah daerah dan lembaga pemerintah yang lainnya. Fungsi bank sentral yang kedua adalah sebagai bank ke bank umum. Bank sentral ini selalu disebut sebagai banknya suatu bank atau sumber pinjaman dari suatu bank. Ya, bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya yang merupakan sumber terakhir untuk pinjaman. Sehingga apabila bank umum tidak dapat memperoleh pinjaman dari berbagai sumber bank, ia akan meminjam dari bank sentral. Fungsi bank sentral yang ketiga adalah untuk mengawasi bank umum dan institusi keuangan yang lainnya. Lembaga keuangan di sini termasuk juga bank umum, karena mereka merupakan perusahaan yang mencari keuntungan lewat peminjaman uang atau uang yang ditabungkan kepadanya atau disebut deposito. Jika tujuan ini terlalu ditekankan, maka dapat berakibat buruk terhadap sebuah perekonomian. Maka dari itu bank sentral harus mengawasi bank umum dan institusi keuangan-keuangan yang lainnya. Fungsi bank sentral yang keempat adalah untuk mengawasi kestabilan valuta asing. Untuk kestabilan valuta asing, maka kita harus menjaga ekspor dan impor tetap seimbang. Kita harus menjaga agar terdapat cukup cadangan mata uang asing yang dapat digunakan untuk membiayai pembayaran mata uang asing yang berlebihan dikarenakan adanya impor yang lebih besar daripada ekspor. Sehingga kita harus mengawasi kestabilan valuta asing itu melalui bank sentral. Fungsi bank sentral yang kelima adalah untuk mencetak uang logam dan uang kertas. Pemerintah di sini memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang, sehingga bank sentral sendiri yang harus menentukan berapa sih uang yang harus dicetak. Tapi kedua yang akan saya bahas yaitu perbedaan antara bank umum dan bank sentral. Perbedaan dalam sisi perekonomian, hanya terdapat satu bank sentral yang merupakan otoritas moneter yang memuat berbagai macam kebijakan. Bank sentral ini mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian. Sedangkan untuk jumlah bank umum sudah kita ketahui sangatlah banyak. Dan yang kedua adalah bank sentral ini dimiliki oleh pemerintah, sedangkan bank umum bisa dimiliki oleh pemerintah yang akan disebut sebagai bank negara seperti BNI, BRI, dan lain-lainnya, atau dimiliki juga oleh pihak swasta yang disebut bank swasta seperti BCA. Bank umum ini harus mengikuti aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh bank sentral. Perbedaan yang ketiga adalah dari sisi tujuan. Tujuan dari bank sentral ini adalah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya, melancarkan proses pertumbuhan ekonomi, dan mengusahakan tercapainya tingkat perekonomian yang tinggi. Sedangkan tujuan dari bank umum adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, dan mereka memperoleh keuntungan dengan menikmati spread atau selisih bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Sedangkan tugas dari bank sentral adalah untuk menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa, menjaga sistem keuangan agar tetap stabil, menerbitkan dan memantau regulasi untuk seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang negara asing, menentukan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, melaksanakan riset dan pengawasan, mengatur dan memastikan sistem pembayaran yang akan berjalan lancar, menyimpan uang kas negara, dan menyediakan bantuan uang kepada bank-bank konvensional di Indonesia yang sedang mengalami kritis. Sekian penjelasan mengenai materi uang dan bank yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.